ularnya agak galak di sini. Ranting di bawah saya ini cukup lunak, saya takutnya patah. Ular ini istirahat nangkring melingkar di antara dahan pohon sebelah situ. Untungnya kena. Biasanya ular-ular kecil-kecil seperti ini tuh melompat ke padi-padi itu untuk menghindari predator. Ya, ini adalah ular kayu atau ular koros, dan nama latinnya Ptias koros. Ular ini sendiri merupakan jenis ular yang nggak berbisa dan nggak berbahaya, dan peran pada ekosistem adalah mengontrol hama tikus. Oke, kita akan lepaskan ke atas sana ya. Tadi kita ganggu waktu istirahat. Semoga dia tetap lestari di alam. Tadi saya gopo mau naik ke atas. Kita tinggalin aja ular ini. Teman-teman, jadi kita udah berjalan cukup lama dan kita nggak nemu ular lagi selain si Ptias koros tadi, atau ular kayu atau ular koros. Jadi di setiap daerah penyebutan ular ini tuh beda-beda banget. Di daerah saya itu identik dengan penyebutan burung kayu, kalau nggak ular kayu. Tapi kalau sebagian besar masyarakat Indonesia sama Jawa Tengah itu penyebutan ular ini tuh ular koros. Tadi di sini ada gerakan ya, kayaknya tupai. Oh iya 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 iya. Ini lihat ya teman-teman. Kita menemukan bukti. Jadi di sini ini bekas gigitan tupai ini teman-teman. Tadi ada gerakan di sekitar sini. Entah ini tupai atau bajing, tapi yang jelas ini jenis hewan pemakan buah-buahan. Karena di sini juga ada luwak kadang-kadang. Turun. Oke, kita nggak nemu hewan lagi ya. Kita akan pulang. Tuh, matahari udah mulai terbenam di sana. Oke teman-teman, jadi kita mau perjalanan pulang dan nggak sengaja ini dia. Mana tadi? Kita akan temukan posisi kepalanya. Kita mau perjalanan pulang. Tadi waktu kita nemu ular kayu tadi atau Ptias koros, kita dikejutkan dengan ini dia. Ular ini tadi melintas di antara situ. Tadi berendam di situ ularnya. Terus ketika saya datang, ular ini tuh langsung masuk ke kayu-kayu ini. Untung saya sempat nangkap ekornya. Oke. Kayaknya cukup panjang. Ini mana posisi kepalanya tadi? Ah, ini dia. Coba lihat. Saya tadi lupa bawa sepatu safety, jadi mohon jangan kalian tiru. Sangat berbahaya nih. Dia tadi menyemburkan bisanya. Nah, bisa kalian lihat kan, saat merasa marah atau terancam, dia bakal mendesis dengan suara keras ini dan akan memegangkan otot-otot di bagian lehernya membentuk seperti sendok. Dalam bahasa Indonesia, ular ini itu disebut dengan nama ular sendok. Oke, nah ini adalah Naja sputaric atau kobra Jawa, dan dalam bahasa Inggris disebut Javan spitting cobra, kobra peludah Jawa. Hal ini disebabkan karena ular ini tuh mampu menyemprotkan bisanya sejauh 2 meter ke arah musuhnya. Dan jenis ular ini sendiri merupakan jenis ular berbisa yang menghuni di wilayah persawahan dengan memakan tikus, katak, dan kadal. Nah, jenis ular ini itu full terestrial, jadi dia ini habitatnya itu sepenuhnya di tanah dan tidak pernah terlihat berada di atas pohon. Lihat. Oke, mohon jangan kalian tiru ya. Oke, ular ini sendiri merupakan jenis ular berbisa dan sangat berbahaya. Tipe bisanya itu ada 2, neurotoksin dan hemotoksin. Neuro menyerang sistem saraf dan pernafasan, hemotoksin menyerang jaringan darah dan otot. Tipe gigi dari ular ini itu Proteroglypha. Jadi giginya itu panjang dan terletak di bagian depan.
Ular ini sendiri merupakan ular dari golongan Elapidae atau ular elapid, yang mereka itu satu kelompok dengan ular welang-weling. Jadi dia terus mendesis dan memegangkan otot di bagian lehernya. Ini itu sebagai peringatan kepada musuhnya kalau dia ini merupakan jenis ular yang sangat berbisa dan sangat berbahaya. Jadi saya nggak mengantisipasi bertemu dengan jenis ular ini, karena memang jenis ular ini sendiri di daerah saya itu akan muncul ketika padi-padi ini tuh udah mulai dipanen. Biasanya jenis ular ini tuh akan bermunculan. Ular ini sendiri merupakan jenis ular yang biasa berhabitat di daerah persawahan. Tapi daripada di daerah persawahan, ular ini tuh lebih sering ditemukan itu berada di antara hutan tropis dan padang rumput, dan juga habitat dari ular ini tuh sebenarnya dekat dengan pemukiman penduduk. Karena kobra ini tuh makanan utama mereka adalah tikus. Jadi jenis ular kobra ini jenis ular yang sangat membantu para petani dalam memberantas hama tikus ya. Jadi ciri khas dari si kobra Jawa ini seperti itu. Coba lihat. Nah, ketika merasa terancam, dia akan memegangkan otot-otot di bagian lehernya membentuk sebuah sendok. Dan bukan hanya dapat memegangkan otot-otot di bagian lehernya seperti ini. Ular ini dapat menyemburkan bisa sejauh 2,5 meter. Jadi cukup jauh banget. Antara sini sampai padi ini, ular ini tuh bisa menyemburkan bisanya. Dan prosedur penanganan dari ular ini sebenarnya itu safety lengkap, sepatu safety, celana panjang, dan juga kacamata. Karena jika semburan dari si ular kobra ini terkena mata ataupun terkena bagian luka, maka dapat menyebabkan iritasi berat. Kalau terkena luka itu efeknya itu sama seperti kegigit, langsung masuk ke pembuluh darah gitu. Kalau terkena mata biasanya itu ya iritasi berat sampai kebutaan. Jadi ukuran segini itu dia itu udah bisa memakan tikus yang ukurannya cukup besar. Meskipun berbahaya, nyatanya jenis ular ini itu berperan aktif dalam memberantas hama tikus di persawahan, teman-teman. Nah, ukuran segini itu masih terbilang cukup kecil dan nggak seberapa besar. Saya juga pernah nemu yang ukuran 1 meter lebih. Ini kayaknya ukurannya udah 1 meter, terbilang kecil sih menurut saya. Kenapa ular ini tuh dapat menyemburkan bisanya sejauh 2 meter? Karena ular ini tuh ujung taring pada bagian taringnya itu kecil banget dan kayak seperti jarum suntik yang ditekan gitu loh. Jadi otot-otot pada bagian venom gland atau bagian kantong bisanya itu dapat menekan dengan sangat kuat, dan karena ujung pada bagian taringnya itu kecil, maka itu menyebabkan bisa itu terlontar cukup jauh. Jadi ini hebatnya dari jenis ular elapid ini. Ular ini sendiri merupakan jenis ular kobra yang paling umum ditemukan di daerah saya, karena di daerah saya nggak ada king kobra. Pada bagian sisi dorsal atau sisi atas dia memiliki warna abu-abu kehitaman atau hitam agak coklat ini. Dan pada bagian sisi ventral dia memiliki warna abu-abu keputihan. Ular kobra di daerah saya itu berwarna seperti ini, teman-teman, hitam keabu-abuan. Sebenarnya ular kobra ini setiap daerah itu warnanya berbeda-beda. Ada yang kecoklatan, ada yang kehitaman, ada yang kemerahan juga. Tapi kalau di daerah Banyuwangi itu kobranya itu berwarna agak putih, jadi nyulfur gitu loh. Saya nggak nyangka loh nemu jenis ular ini saat mau pulang. Keren. Oke, kita akan lepaskan. Yuk, coba lihat. Oke teman-teman, jadi nggak sengaja merucut karena dia tiba-tiba langsung memekarkan ototnya terus langsung ke wajah saya. Jadi saya nggak sempet ngerekam perilisan dia. Dia udah rilis sendiri ke arah sana. Ya udah lepas sendiri ke arah sana. Kita akan kembali, teman-teman. Ini udah jam 5 lebih loh ini. Oke. Jadi saya tadi berjalan-jalan di sini mau pulang karena tadi kita nemu ular koros kecil. Tiba-tiba dikejutkan dengan seekor ular kobra yang merendam dirinya itu di antara air-air ini. Dan saya kejar, untungnya ketangkap bagian ekornya. Udah malam, teman-teman, sumpah ya. Sekarang udah malam dan ya di daerah ini sendiri memang banyak banget beberapa jenis ular, kayak ular hidung macan, fokus, ular sandotan macan, terus ular kayu tadi, memang banyak di daerah sini. Oke, kita akan pulang. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Apa? Sandalnya nyeblok. Oke, kameramen saya sandalnya nyeblok ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan pulang.